perjalanan menuju harmoni dalam film dokumenter Rumah Ibadah, Rumah Persatuan. Indonesia adalah negeri yang dianugerahi keberagaman. Di sini, perbedaan bukan sekedar kenyataan, melainkan kekuatan yang menyatukan. Di setiap sudut negeri, berdiri rumah-rumah ibadah yang menjadi tempat manusia mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Namun, lebih dari itu, rumah ibadah juga menjadi ruang tumbuhnya nilai-nilai persaudaraan, kasih, dan perdamaian. Inilah kisah tentang dua rumah ibadah, Pura dan Wihara, yang mengajarkan kita makna sejati dari toleransi dan persatuan. Di tengah kehidupan yang modern, Pura tetap menjadi tempat suci bagi umat Hindu untuk menemukan ketenangan batin. Disinilah umat memanjatkan doa, memohon berkah, dan meneguhkan rasa syukur atas kehidupan. Bagi umat Hindu, ajaran Pat Tuam Asih, aku adalah engkau dan engkau adalah aku, menjadi dasar untuk menghargai sesama. Dari ajaran inilah lahir semangat toleransi yang mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup adalah bagian dari satu kesatuan yang sama. Pemangku pura berperan bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga penjaga harmoni antar umat beragama di lingkungan sekitar. Berikut wawancara oleh pemangku agama Hindu. Ya, toleransi banyak sekali yang ada pada kitab suci kami, gitu ya. Di antaranya itu ada yang namanya Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya Tuam Asih. Ya. Saya adalah Anda adalah saya. Yang menekankan bahwa kita ini bersaudara. Kemudian yang ketiga, ini yang juga tidak kalah penting, ada di ajaran kami namanya Tri Murta Karana. 3 hubungan harmonis untuk mencapai kebahagiaan. 3 hubungannya siapa saja? Pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungannya, kemudian hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Di situ tidak menyebutkan harus hubungan manusia yang beragama Hindu, tidak. Tapi hubungan manusia dengan manusia. Jangankan manusia dengan manusia, dengan alam saja kita harus harmonisasi. Nah, wujudnya sekarang atau implementasi daripada hubungan toleransi, ya, yang sangat yang terakhir kemarin kita lakukan di sini adalah pada saat bulan puasa. Pada saat bulan puasa kan teman-teman muslim itu bagi-bagi takjil itu ya. Nah, kemudian di kita di sini, khususnya untuk umat muslim yang ada di kampung sini, kita juga mewujudkan sebagai bentuk menghargai mereka yang sedang berpuasa, kita juga memberikan takjil gratis itu. Nah, itu wujudnya. Kemudian yang kedua, di tempat kita di sini juga ada namanya pasraman. Pasraman itu mungkin semacam pesantren mungkin ya kalau salah pesantren kecil. Di sini juga kita memanfaatkan memberikan ilmu. Ada kebetulan warga kami di sini yang memahami bahasa Inggris, ya, kemudian memberikan semacam apa istilahnya kalau kita memberikan pelajaran ke anak-anak itu bimbingan dengan tidak melihat apapun agamanya mereka, ya. Kemudian ada juga melukis, ya, yang melibatkan warga sini, kita lihat juga di sini. Nah, ini beberapa contoh yang kami lakukan, di banyak contoh yang lain terkait dengan ajaran dan juga implementasi toleransi. Mungkin itu ya. Melalui kegiatan sosial, gotong royong, dan kebersamaan dengan masyarakat,
umat Hindu menunjukkan bahwa ibadah sejati tidak hanya dilakukan di altar, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Tak jauh dari sana, berdiri sebuah wihara yang menjadi pusat kedamaian bagi umat Buddha. Di tempat ini, umat berlatih untuk menumbuhkan kesadaran, welas asih, dan kebijaksanaan. Ajaran Sang Buddha mengingatkan kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, tetapi hanya dapat dihapus dengan cinta kasih. Nilai ini menjadi pedoman hidup umat Buddha dalam berinteraksi dengan siapapun, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Biku di wihara mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dan saling menghormati, sebab kedamaian sejati lahir dari hati yang terbuka terhadap perbedaan. Berikut wawancara dengan pemangku agama Buddha. Kalau ke Buddha dan nenek-nenek atau ibu hamil nggak dapat tempat duduk, kita kasihan, kita kasih tempat duduk namanya karita. Yang ketiga adalah mudita. Nah, ini karita kaitannya dengan toleransi, rasa empati, rasa simpati, rasa teposelito. Nah, itulah mudita, bagian yang harus dikembangkan di dalam pikiran batinnya umat Buddha supaya bisa mencapai kebahagiaan. Itu kebahagiaan hanya diri sendiri, tapi juga untuk makhluk lain, orang lain. Bukan hanya orang lain, makhluk lain, bahkan hewan, binatang yang lemah pun. Kita semuanya harus baik dengan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, bahkan semua makhluk. Dan doanya umat Buddha itu ada penutup setiap kali ada acara itu bilang sabi sata bhavantu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semua makhluk, bukan hanya semoga umat Buddha berbahagia. Semua makhluk, dan nyamuk, kecoa, tikus, macan, bahkan setan yang tidak kelihatan, suhu ya kita doakan semoga dengan mereka berbahagia, mereka kemudian punya keinginan untuk menaikkan levelnya jadi makhluk yang lebih baik, jangan tersesat terus. Nah, kita mendoakan semoga semua makhluk berbahagia. Jangan yang jahat kita musuhi, kita sakiti karena kita punya kemampuan juga, tapi kita sadarkan, edukasi kita aja, jangan berbuat jahat, senanglah berbuat baik, bersihkanlah pikiranmu supaya jadi naik levelnya. Kalau sekarang jadi genderuwo, jangan jadi genderuwo terus, jangan jadi setan, jangan jadi setan terus. Agama Buddha ada kelahiran kembali. Di manusia, kalau sifatnya seperti hewan, nanti mati bisa jadi hewan. Sifatnya seperti setan, ya jadi setan. Serakahnya besar, jadi binatang. Benciannya besar, dan jadi setan. Kita harus menjaga kewarasan pikiran dengan meditasi. Umat Buddha harus meditasi, menjaga kesadarannya, keawasan pikirannya biar waras terus. Jadi toleransi itu bagian dari yang nilai-nilai yang harus ditumbuhkan. Kalau belum tumbuh, ditumbuhkan. Kalau sudah punya, dijaga, akan dikembangkan. Selanjutnya adalah toleransi. Masuk nilai-nilai Pancasila, ya Tuhan Yang Maha Esa, memanusiakan manusia kemanusiaan. Yang otomatis kalau kita memanusiakan sama manusia, ya persatuan bangsa ya jaga, tidak terpolarisasi. Kalau ada masalah ya dirunding, dimusyawarahkan, silakan Pak. Jangan yang kuat menindas yang lemah. Yang lemah juga jangan bisa bersuara keras lewat medsos terus kemudian bikin kegaduhan. Kuat, kita yang lemah saling sadar, jaga kehidupan bersama, tekad untuk belajar, semangat baik, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Maka itu
namanya dinamika kehidupan. Nggak semuanya seragam, nggak semuanya sesuai keinginan kita. Keinginan orang kan beda-beda. Konsep agama juga beda-beda, pandangan beda-beda, prakteknya beda-beda. Sama-sama kan juga nggak bisa, memang nyatanya berbeda. Saya bisa menghormati, mensupport orang lain menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Kita juga menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu mencela agama orang lain, itu artinya juga sama dengan kamu mencela agama. Atau kalau kamu tidak menghormati agama orang lain, maka agama kamu tidak akan dihormati. Tapi kalau kamu menghormati keyakinan agama orang lain, maka agamamu juga ada. Dan itu adalah pesan yang asoka yang baik untuk kehidupan bersama. Tantangan ada, dinamika ada ya. Untuk pernah satu ketika ada yang berbeda pandangan pasti ya ketemu. Tapi ya semua bisa selesai kalau dikomunikasikan dengan baik. Yang penting dikomunikasikan. Seperti ini kan berkomunikasi. Dengan mengenal maka kita saling bisa menyayangi ya. Dan kalau tidak kenal kan kita berprasangka, praduga ya. Belum tentu benar. Apalagi di dunia ya sosial seperti ini kan. Dari hari kemarin mungkin kita bisa menjudgment seorang yang flexing yang kemudian rumahnya dijarah dan sebagainya. Ternyata kita termasuk orang yang terhasut oleh potongan-potongan video yang dimodifikasi. Dan kita termasuk orang yang ikut membenci, ikut nyukur ya. Kita setelah mungkin berjalannya waktu bisa jadi kita ternyata ikut berdosa, ikut mengganggu orang, bahkan tidak langsung secara pikiran ikut membenci, dosa pikiran, membuat keburukan dengan pikiran yang membenci, tidak boleh. Jadi selalu ada dinamika tantangan dalam kehidupan kebersamaan karena memang kenyataan kita berbeda-beda, tapi harus menyadari posisinya masing-masing supaya tidak terjadi gesekan-gesekan. Maka tadi yang besar, yang mayoritas mengayomi yang kecil. Yang kecil ya jangan apa sejarah melegede apa kelihatan bagaimana menunjukkan egonya berlebihan sehingga menimbulkan memancing perasaan tidak enak yang mayoritas atau yang lain. Harus tahu diri, harus tepos diri, harus kalau ngomong ya tahu tempatnya kapan harus ngomong, tahu waktunya, papan, jangan ngomong sembarangan dan gitu kan, tidak tahu tempat, tidak tahu waktu. Melalui kisah dari Pura dan Wihara, kita belajar bahwa toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi tentang menghargai dan menjaga kedamaian bersama. Setiap agama mengajarkan kasih, kebaikan, dan penghormatan terhadap sesama. Saat nilai-nilai itu kita wujudkan dalam tindakan, maka kita telah menjalankan semangat Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk terpisah, melainkan kesempatan untuk saling melengkapi. Karena sesungguhnya persatuan tidak lahir dari persamaan keyakinan, tetapi dari hati yang saling menghargai. Mari kita jadikan rumah ibadah sebagai rumah persaudaraan dan jadikan Indonesia sebagai rumah bersama bagi seluruh umat yang hidup rukun dan damai. Toleransi adalah kunci persatuan, persatuan adalah kekuatan bangsa. Om
เป็นเม